Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, poro kiai, poro bapak ibu jamaah salat subuh ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah saha dipun berkahi gesangipun panjenenganipun tiyang sepuh kita Bapak Haji Haryanto dalah keluarga besar Masjid Ar-Rahman, para pendengar radio Mayangkara FM yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sareng-sareng kita panjataken raos puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa enjing niki alhamdulillah kita sedaya taksih pinaringan nikmat ingkang kathah sanget. Di antaranipun nikmat ingkang paling agung nikmatul iman wal Islam, ugi diparingi nikmat kesehatan. Muga-muga kita sedaya tansah pinaringan kesehatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Ugi kita sedaya dihadiraken Allah wonten majelis ingkang mulya sanget dalam acara yang mulia salat subuh berjamaah, majelis taklim. Sungguh ini adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi neng donya wis tau neng taman surga binjing kita sedaya sak sampunipun dipundhut Allah wonten akhirat mlebet dhateng surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, saat niki kita sedaya memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab nek wong Jawa ngarani bulan Recep. Nggih, Recep asli Rajab. Bulan Rajab niku salah satu dari 4 bulan yang hurum. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dawuh, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala dawuh, inna iddatasy syuhur indallah, sesungguhnya jumlah bulan, sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun menurut Allah, indallah hifna asyara syahron, itu 12 bulan. Sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun menurut Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ditetapkan Allah Ta'ala pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan niku arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum. 4 bulan hurum dikatakan asyhurul hurum. Kenapa? Karena
Awal mulanipun pada Asyhurul Hurum kita sedaya umat Islam dilarang untuk melakukan perang. Jadi itu penyebutan Asyhurul Hurum karena pada waktu niku di awal-awal Islam itu dilarang untuk melakukan perang di bulan itu. Nah, 4 bulan yang mulia Asyhurul Hurum niki napa mawon? Asyhurul Hurum niku pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Jadi bulan Rajab ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang mulia Asyhurul Hurum, sehingga di bulan Rajab ini kula jenengan sami dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kebaikan, termasuk di dalamnya adalah puasa Rajab. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, di dalam bulan Rajab, karena Rajab adalah satu dari 4 bulan yang hurum, maka hadis sahih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk memperbanyak puasa di bulan hurum, termasuk bulan hurum Asyhurul Hurum adalah bulan Rajab. Memang banyak sekali hadis-hadis ngapunten sing boten genah yang menjelaskan tentang keutamaan kalau puasa ini oleh sakmini dan seterusnya. Tapi kita tidak memakai itu. Kalau jenengan pengen ngerti kesunahan puasa Rajab, cukup panjenengan mengerti hadis sahih perintah Nabi Muhammad, anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran puasa di Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bukan hanya bulan Rajab tapi bulan Muharram. Bahkan didhawuh nih bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Muharram adalah satu dari bulan yang hurum. Kemudian setelah bulan Muharram yang paling utama melakukan puasa sunnah adalah puasa di bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, jadi puasa niki dianjurkan di bulan ini, Pak. Tapi mboten dibatasi wekdalipun. Monggo sing kuat poso sedina ya poso sedina monggo. Sing kuat 2 dina ya 2 dina. Sing kuat 3 dina. Ning mboten usah ngreken nek poso ngene ganjarane oleh sak gunung. Nah iku ora usah dipikir nih. Sing penting awake dhewe ibadah datang Allah Subhanahu wa taala, golek ridhane Gusti. Krana urip niku lek wis diridhani Allah taala akan enak. Hidup itu kalau sudah diridhoi oleh Allah taala akan enak. Kenapa? Langit bumi saisine niku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kenikmatan. Niki Allah sedaya. Yang menghindarkan kita dari bala adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama biasa nih mboten patek ngereken masalah-masalah ngoten, sing penting aku nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala, selesai. Dan cukup kalau ingin tahu tentang dalil puasa Rajab adalah dalil sahih yang menjelaskan Kanjeng Nabi menganjurkan kita semuanya untuk puasa di bulan yang mulia Asyhurul Hurum, termasuk Asyhurul Hurum adalah puasa Rajab. Dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum yang paling mulia untuk puasa setelah Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram, bulan Muharram, Pak. Muharram niku nek wong Jawa ngarani bulan Suro, gitu. Syura niku asline tembung Asyura.
Asyura maknane 10 Muharram. Tapi kalih masyarakat lek diarani suro 1 bulan. Ya, niki cara bahasa majasi balaghahipun majas mursal, itlaqul juz wa iradatil kul. Seperti kita mengucapkan sebagian tapi sing dikarepke kabeh. Kita mengatakan syuro Asyura 10 Muharram, tetapi yang dikehendaki adalah 1 bulan. Padha karo tahlilan. Tahlilan niku, tahlil niku saka madhi halala yuhallilu tahlilan. Maknane napa? Maca la ilaha illallah. Tahlilan niku maca la ilaha illallah. Tetapi lek awake dhewe tahlilan mboten namung maos la ilaha illallah, tapi enek subhanallah, enek astagfirullah, enek liya-liyane nggih. Ini namanya majas mursal. Mengucapkan sebagian tapi sing dikarepke kabeh. Ora mungkin nggo benjing tahlilan teng griya kula langsung afdhalu dzikri la ilaha illallah mboten. Mesti ya enek yasinane, kadang enek subhanallah, enek astagfirullah. Ini sami kalian penyebutan 1 bulan tapi disebut syuro. Asyura adalah 10 Muharram. Tetapi oleh masyarakat Jawa dikatakan bulan Muharram. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, dari bulan Rajab itu adalah 1 dari 4 bulan yang mulia, Asyurul Hurum. Niku jelas. Maka di bulan Rajab, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sangat dianjurkan kita untuk melakukan puasa. Itu dalil sahih, tidak bisa dibantah lagi. Bahwa pada dasarnya puasa itu kalau selain Asyurul Hurum niku mubah, Pak. Poso kenek ora ya kenek. Tetapi dalam Asyurul Hurum ada anjuran khusus. Anjuran kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan tersebut. Dan bulan Rajab 1 dari sekian banyak dari 4 bulan yang mulia. Maka amalan di bulan Rajab niki diantarane monggo kula jenengan sami nek kuat Bapak Ibu kita sedaya nglampahi poso, ya kuat sedina ya alhamdulillah, kuat 2 dina ya alhamdulillah, kuat 3 dina alhamdulillah. Syukur-syukur terutama ketika bulan Rajab ngenten niki gandeng misalipun dina Senin nggih kalih dina Kamis. Ini sababnya itu napa niku murakab. Jadi mboten namung setunggal kemuliaannya, ada puasa Senin, apalagi di bulan Rajab, puasa Senin, di bulan Muharram, puasa Kamis dan seterusnya. Kemudian atau Ayyamul Bid, bulan Rajab pas tanggal 13, 14, 15. Bulan Rajab itu lebih tambah-tambah kemuliaanipun. Tambah-tambah kemuliaanipun. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan datang kita sedaya diparingi kuat poso di bulan Rajab menika. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, di awal di bulan Rajab Pak, kita sedaya ugi dipun ajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Apa doa Nabi Muhammad ketika bulan Rajab? Di antaranipun sing masyhur wau dipun waos imam kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik mugi panjenengan paring berkah ya Allah. Allahumma barik lana maring kita, ya Allah jenengan paringi berkah kula fi Rajab di dalam bulan Rajab wa Sya'ban lan bulan Sya'ban. Sya'ban niku ruwah. Nggih. Bulan Sya'ban wa balighna mugi manggihaken panjenengan ing kita Ramadan ing bulan Ramadan. Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah takliman li ummati, mengajarkan datang umatipun termasuk kita sedaya. Maka kalau di bulan Rajab ngeten niki Pak Bu, perbanyak doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah,
jenengan paringi berkah kula di bulan Rajab, bulan Sya'ban, jenengan panggihke kula datang bulan suci Ramadan. Muga-muga kita sedaya masuk dalam hadis menika, Allahumma amin. Makna diberkahi, barokah itu apa artine? Kita minta diberkahi Allah di bulan Rajab, minta diberkahi Allah di bulan Sya'ban. Ma maknal barokah? Al barokah hiya ziyadatul khair. Yang dimaksud barokah menika adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah kebaikan. Dados setiap hari amalan kita bertambah. Kalau umur kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mempergunakan waktu tersebut untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna barokah. Jadi kita diajarkan oleh Nabi minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta berkah kepada Allah terutama di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Makna kita minta diberi keberkahan di bulan Rajab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan kebaikan umur kita. Di bulan Rajab ini tidak ada yang kita gunakan untuk maksiat, amin. Semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan bisa kecuali kita mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita ditolong oleh Allah, tidak ada yang sulit. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak akan mungkin bisa melakukannya. Maka kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Rajab niki kulon jenengan sami diparingi pitulung, bisa mempergunakan umur kita untuk jamaah sregep, istiqomah 5 waktu, ndrese Quran sregep, zikire sregep, iktikafe sregep, nyambut gawe sing bener, diniati golek ridhane Gusti Allah, kita nolong sesama yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ini berarti umure diparingi barokah. Jadi barokai umur niku Pak, umur kala wau saged dipun gunakaken kagem ibadah. Itu umur sing barokah. Umur sing barokah, umur yang bisa dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita harus ingat setiap detik, setiap menit, setiap jam umur kita itu hilang Pak. Umur kita niku ical. Semakin hari kematian mendekati kita. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasihatud Diniyah. Kita harus ingat kematian itu berjalan terus menghampiri kita. Kematian itu berjalan menghampiri kita terus. Andaikan kita semuanya diberitahu oleh Allah Ta'ala, tahu perjalanan kematian itu, kematian kita, niscaya kita tidak akan menyia-nyiakan umur kita. Niscaya kita akan berusaha mempergunakan umur ini untuk kebaikan, untuk mencari pahala, bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Tapi terkadang ngapunten karena kita tidak diperlihatkan oleh Allah. Makanya iman, kita harus sadar setiap hari umur kita semakin berkurang, jatah urip kita semakin berkurang. Mungkin ada orang yang kemarin 1 bulan kemarin masih bersama kita, sekarang sudah diambil oleh Allah Ta'ala, ada. Atau seminggu kemarin masih bersama kita, tapi sekarang dia sudah berada di alam barzah. Itu banyak. Oleh karenanya kita semuanya harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu bukan berarti akan mempercepat kematian, tidak. Tetapi umpama Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sudah siap untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Kenapa? Karena kematian itu adalah aqrabu ghaibin yuntadhar. Al-maut aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian niku adalah aqrabu ghaib. Perkara ghaib yang paling cedek,
yang paling dekat dengan kita, yuntadhar, yang selalu kita tunggu. Sadar atau tidak, kita sedaya niku ngenteni sing jenenge napa, Pak? Mati. Sadar atau tidak, kita niku ngenteni kabeh niku antri mati. Nggih. Lek jenengan pengen riyen monggo kula tak kenton-kentonan mawon. Muga-muga diujawi paringi umur panjang barokah, amin. Niki. Mula orang yang cerdas, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang di dunia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, memperbanyak amal sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan setelah mati. Itulah orang yang cerdas. Mugi-mugi kula jenengan sami didadosaken Allah tiang sing cerdas menika. Amin Allahumma. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, dadi umur sing barokah. Umur barokah niku tidak ditentukan oleh panjang dan pendeknya umur, mboten, Pak. Bukan kuantitasnya, bukan. Nggih. Tetapi lebih ditentukan oleh kualitas. Orang yang umurnya ngapunten 100 tahun tetapi tidak diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah, nggih, itu tidak barokah umurnya, senajan umurnya 100 tahun. Tetapi kadang orang yang umurnya hanya 50 tahun tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan umurnya, diberikan kemanfaatan dari umurnya, dia bisa mempergunakan umur itu untuk ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun umurnya itu hanya 50 tahun misalnya, itu adalah umur yang barokah. Jadi barokah dan tidaknya umur itu tergantung kita mengisinya. Makanya kalau doa Nabi kita Muhammad SAW, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu artinya apa? Berusahalah kita mempergunakan umur kita, waktu kita untuk kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kemudian nanti kita akan panen di bulan suci Ramadan. Ulama mengatakan bahwa syahrul Rajab, syahrul zar'i, bulan Rajab itu adalah ibarat bulan untuk menanam, musim tandur, musim tanam. Kemudian wa syahrul Sya'ban, syahrul saqyi zar'i. Kemudian bulan Sya'ban, bulan ruah, itu adalah bulan untuk menyirami tanaman. Setelah kita menanam, kita sirami, apa yang kita harapkan, Pak? Panen. Panen raya. Wa syahrul Ramadan, syahrul hisadi syar'i. Bulan Ramadan oleh ulama disebutkan adalah bulan panen tanaman tadi. Maka jangan harap panen kalau kita tidak pernah menyirami tanaman kita. Jangan pernah berharap ada manfaatnya kita menyirami kalau kita tidak menanam. Maka itu ibarat oleh para ulama disebutkan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam amal kebaikan. Kita melatih diri kita di bulan Rajab ngeten niki, nggih, sing rada aras-arasen jamaah monggo ditingkat nih, di istiqomah nih. Mangke bulan Sya'ban kalau sudah menanam itu nanti kita sirami terus, kita pupuk terus, kita upeni, sehingga akhirnya di bulan Ramadan kita akan semakin ringan ibadah kepada Allah. Disitulah bulan panen raya itu, Pak. Makanya dimulai persiapan menghadapi Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad 2 bulan. 2 bulan Rasulullah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Nggih, bulan Rajab pun siap. Buktinya apa? Nabi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, 1, wa Sya'ban, wa balighna Ramadan. Persiapan Nabi Muhammad untuk menghadapi bulan suci Ramadan 2 bulan. Nggih, makanya awak ide mulai bulan ini sudah hadirkan dalam hati kita, ya Allah, seakan-akan besok lusa itu bulan suci Ramadan. Kita persiapan. Kalau kita tidak persiapan mulai sekarang, bulan Ramadan mungkin paling meleto, aras-arasan ibadah. Nggih. Kalau kita tidak kita latih sekarang jamaah, bulan Ramadan aras-arasan paling mangke.
Kalau mulai sekarang kita tidak melatih puasa, nanti bulan Ramadan berat. Kalau sekarang kita tidak melatih sedekah, nanti bulan Ramadan juga akan berat. Tapi kalau kita latih kebaikan itu mulai sakniki, kita latih bismillah senajan apa tak jama istiqomah, bismillah senajan apa tak istiqomah kuliah subuh, bismillah senajan apa tak zikir kepada Allah, bismillah senajan apa tak mulai maca Quran. Ini terus kebiasaan ini kita teruskan, mangke insya Allah bulan Sya'ban semakin ringan, mergo wis kulino, apalagi di bulan suci Ramadan. Nek wis bulan Ramadan sudah itu puncak bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di bulan Ramadan melakukan satu amalan wajib di bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 amalan wajib di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan melakukan amalan sunnah, maka pahalanya seperti melakukan amalan wajib di luar Ramadan dan lain sebagainya. Maka akan panen rayalah orang itu. Kalau sekarang sudah membiasakan melakukan amal yang baik, jamaah, deres Al-Quran, iktikaf di masjid, sudah mulai kita latih mulai sekarang, insya Allah mangke di bulan Ramadan kita akan sampai pada puncak kesuksesan itu, Pak. Kenapa? Unen-unen Jawa mengatakan kullu syai'in minal kulino wal biasa. Al-ad cara bahasa Arabe al-adadul muhakkamah. Kullu syai'in minal kulino wal biasa niku napa? Nek awake dhewe ngulinakne jamaah, membiasakan, mangke suwe-suwe kulino ndak abot. Kalau kita membiasakan setiap kuliah subuh ngeten iki hadir, lama-lama enteng. Kalau kita membiasakan misalnya ba'da sholat atau setiap pagi, setiap ba'da maghrib kita baca Quran, maka mungkin awalnya berat tapi lama-lama tidak berat. Maka puasa itu, puasa Ramadan sing paling abot itu biasanya seminggu yang pertama. Seminggu yang pertama abote luar biasa. Tapi setelah niku wis dadi kullu syai'in minal kulino wal biasa. Pun dadi pakulinan. Jadi terasa ringan saja. Apalagi minggu kedua sudah mulai biasa kita puasa, minggu ketiga enteng, minggu keempat enteng karena sudah biasa. Maka kebaikan ini kalau kita biasakan, maka akan terasa ringan kita lakukan. Maka puasa itu kalau enek wong poso setiap hari puasa, Pak, kecuali di hari-hari yang dilarang. Kalau orang membiasakan puasa terus itu enteng. Maka puasa yang paling berat puasanya Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari mokel, itu yang paling berat. Kenapa? Karena ndak dikulinak ini, ngajar nafsu tenan niku. Tapi kalau kita biasakan kebaikan ini, maka akan jadi pengadatan yang baik. Maka ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'i, bulan Rajab adalah bulan menanam, wa syahrul Sya'ban syahrul sakyi zar'i, bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman, untuk menyirami tanaman. Sedangkan wa syahrul Ramadan syahrul khisadil zar'i, bulan Ramadan adalah bulan panen raya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, di dalam bulan Rajab, Pak, juga ada satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa yang luar biasa, yang itu merupakan di antara mukjizat besar Nabi kita Muhammad SAW, yaitu apa, Pak? Isra wal Mi'raj. Isra adalah sairun Nabi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina di malam hari, itu namanya Isra. Mi'raj adalah su'uduhu minal Masjidil Aqsa ilal sama'il awal sani salis robek sadis sabe ila sidratil muntaha ila mustawa. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke
langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7 sampai naik malih Sidratil Muntaha, kemudian Mustawa. Di situ intinya saking peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah napa Pak? Salat 5 waktu. Oleh-oleh hadiah Kanjeng Nabi untuk kita semua dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang terbesar adalah salat 5 waktu. Makanya salat ini merupakan ibadah badaniyah ingkang paling utama. Paling afdole ibadah badaniyah adalah salat. Salat sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa amal awalu ma yuhasabu bil abad yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala di akhirat adalah amal salat. Salat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Fa'idha soluhat, kalau amal salat itu baik, maka seluruh amal lain ketut api. Allahumma. Tapi nek salate mboten sae nggih duka mawon niki. Mula kula jenengan sami momentum di bulan Rajab ini juga sekaligus hari ulang tahun salat 5 waktu. Mula di masyarakat kita tradisi nggih, tradisi umat Islam di bulan Rajab ngenekne Rajabiah Rojabiah. Itu artinya apa? Peringatan hari ulang tahun salat 5 waktu. Apa ndak boleh? Boleh. Wong peringatan 17 Agustus mawon boleh. Mosok peringatan salat 5 waktu ndak Tujuannya apa? Supaya tambah semangat, tambah ghirah kita semuanya, tambah semangat kita untuk memperbaiki kualitas salat kita. Kalau salat kita benar Pak, salat kita baik, niscaya salat itu akan bisa menghilangkan sifat-sifat yang buruk dari dalam diri kita, menghiasi kita dengan sifatun mahmudah. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal mung. Salat, sesungguhnya salat niku saged mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat niku saged mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ngapunten, salat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar mboten sembarang salat, tapi salat yang berkualitas, salat sing bener. Kita harus ingat di dalam kitab Nashihud Diniyah diterangkan, inna sholah suratan dohiratan wa suratan batinah. Salat niki duweni bentuk dohir, ya duweni bentuk batin. Enek surah dohir, enek surah batin. Nek surah dohir nopo? Bentuk dohire salat nggih jumeneng, berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, nggih, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud malih, jumeneng malih. Ini suratan dohiratan, bentuk dohire salat. Tapi harus kita ingat, salat itu di samping bentuk dohir juga ada suratan batinah, bentuk batine salat. Dan bentuk batine salat itu istilah nek menungso nyawane Pak. Napa nyawane salat? Al khusyuk. Khusyuk itu nyawane salat. Khusyuk itu apa artinya? Ketika salat kita tidak memikir kecuali sing dipikir namung kita lagi salat itu. Jadi orang mikir liya-liyane, orang mikir sawai, ndak mikir kendaraane, mboten mikir omahe, ndak mikir yang lain. Yang kita pikir adalah kita lagi sholat. Itu khusyuk. Makanya orang khusyuk menika saged mawon senajan dheweke mboten ngerti artine yang dibaca. Kenapa? Karena pengertian khusyuk itu intinya dia itu sadar kalau dia itu lagi sholat. Nah, cuman memang untuk bisa menghantarkan kepada khusyuk ini diantaranya nopo kula jenengan sami nggih harus tafahumul makna. Kita berusaha memahami bacaan yang kita baca, memahami arti bacaan yang kita baca. Ketika kita mengatakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim,
kita ngerti arti ini dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki sifat Rahman Rahim. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu aku meminta. Niki Masya Allah bahasa Al-Quran Pak. Iyaka itu faedah khasr, benten nggih bahasa hanya kepadamu aku menyembah, beda dengan aku menyembah kepadamu. Kenapa Quran tidak menggunakan na'budu iyaka? Kok iyaka na'budu didahulukan maf'ulnya? Sebab ini faedahnya khasr. Allah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Artinya tidak ada yang lain, hanya kepadamu. Beda kalau saya menyembah kepadamu. Kalau saya menyembah kepadamu ya Allah, mungkin menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada yang lain. Sama dengan bahasa ngeten Pak, aku cinta kamu, dengan hanya kepadamu aku cinta, itu beda. Kalau hanya kepadamu aku cinta, berarti selain kamu tidak ada yang aku cintai. Tapi kalau aku cinta padamu, ya saya cinta kamu, tapi mungkin cinta yang lain juga. Maka bahasa Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kemudian setelah itu kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jenengan paringi kula petunjuk jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus niku sing pripun? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, jalannya para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Baru kita mengatakan amin. Amin itu isim fi'il amar. Dalam nahwune disebut isim fi'il amar. Artinya nopo? Istajib lana, ya Allah kabulkan nopo sing dadi penyuwunan gitu. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kenapa di dalam sholat kita wajib membaca suratul Fatihah? Di antara hikmahipun Pak, karena Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk minta hidayah kepada Allah. Kita wajib minta hidayah kepada Allah sedina sewengi minimal 17 Pak. Jenengan jaluk hidayah neng Allah kurang saka 17 sedina sewengi dosa. Nggih. Kenapa? Salat 5 waktu itu berapa rakaat Pak? 17 rakaat. Subuh kali, duhur sekawan, asar sekawan, maghrib 3, isya sekawan. Masing-masing berarti 17 rakaat kan? Setiap rakaat di dalam sholat wajib membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena hidayah itu kita bisa ibadah itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka disebutkan di dalam kitab Hikam Al-Haddadiyah, Hikam Al-Haddadiyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seseorang akan bisa sampai kepada surga Allah, rahmat Allah Ta'ala, itu setelah melalui 2 fase. Yang pertama al-hidayah wa taufik. Yang pertama, orang itu bisa sampai kepada Allah, bisa memperoleh keselamatan akhirat, surga Allah, kalau dia mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik ini kata Imam Haddad diibaratkan kal ghoes
atau kalmator, seperti air hujan. Hidayah, taufik ini seperti air hujan. Kita tidak punya wilayah, tidak punya hak untuk ikut campur. Itu murni urusan Allah Ta'ala, murni kebijakan Allah Ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapapun, itu adalah hak Allah Ta'ala. Cuma kewajiban kita adalah meminta. Lalu sing nomor kali setelah kita dapat hidayah, yaitu wasa'yu wal ijtihad, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam hikamnya. Jadi yang kedua adalah setelah kita dapat hidayah, kita kalau ingin sampai kepada Allah oleh ridhani Allah harus as-sa'yu wal ijtihad, berusaha berjalan menuju Allah Ta'ala dengan menapaki jalan istiqomah di dalam ibadah. Ibadah, istiqomah di dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu biman silati zar'i, seperti orang menanam. Maka ngapunten, kalau kita menanam tetapi tanaman kita tidak pernah kita airi, tidak pernah kita unoni Pak, misalnya kita nandur jagung atau nandur nopo lah, kering kerontang, lalu tidak pernah kita airi, tidak pernah kita sirami, tentu tanaman kita akan mati. Demikian pula ibadah kita tanpa taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa hidayah Allah Ta'ala, ini tidak akan ada hasilnya. Tetapi sebaliknya, hidayah Allah Ta'ala, taufik Allah Ta'ala, kalau kita tidak membarenginya dengan as-sa'yu wal ijtihad, seperti halnya jenengan mengaliri air di tanah yang tidak ada tanamannya, kira-kira iso panen mboten mungkin. Maka disinilah Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan kepada kita, nek kepingin sampai kepada Allah, dua jalan ini kita tempuh. Pertama adalah at-taufik wal hidayah minallah, yaitu hidayah dan taufik Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita setiap hari minimal kita minta kepada Allah, yaitu minta hidayah sebanyak 17 kali. 17 iku lek kur wajib tok, Pak. Syukur tambah sunai, qobliyah, ba'diyai, sholat duhani, sholat isroki, dan lain sebagainya, tambah kathah malih. Ini pentingnya kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah itu jangan melupakan, kita harus berusaha sing tenanan ngibadah kita maksimal. Kita ingat dawuh Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Ta'ala, walladzina, orang-orang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalanku, lanahdiyannahum subulana, pasti aku tunjukkan jalanku, kata Allah. Allah akan memberi petunjuk jalannya kalau kita mau bersungguh-sungguh. Nek awake dhewe tenanan bismillah, aku kepingin golek ridhane Allah, aku kepingin maksimal ibadah kepada Allah, nek bener-bener ini dari hati kecil kita ingin bersungguh-sungguh, maka niscaya pasti insya Allah Allah akan membuka jalan hidayahnya kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita sedoyo, keluarga kita sedoyo, Abah Haryanto dan seluruh keluarga besar Masjid Ar-Rahman, semoga juga diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan dohiron wabatinan, keberkahan bisa membimbing kita semuanya. Masya Allah, ini proses pembangunan masjid semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala, jadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita di dunia diberikan kebahagiaan, di alam barzah diberi kebahagiaan, besok di akhirat kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken, monggo mbok pilih wonten ingkang dipun tangletaken kula sumanggaaken. Mekaten Bapak Ibu, tausiah injing menika monggo mbok pilih ibu-ibu, bapak-bapak tasih wonten pitakenan dumateng narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak Kiai. Kalau wau Bapak Kiai selalu menyarankan bahwa saya pun pendengar setia dari Radio Mayangkara yang mendengarkan Bapak dari Bapak Agus Anang.
Yang kami tanyakan di sini, kami selalu ingin berusaha membaca Al-Quran. Di saat saya belajar membaca Al-Quran, di situ ada tamu ke rumah saya. Nyapa to Bu kok repot-repot maca Quran, mbok ya disetel nih kasete prepodo ae. Lantas saya karena saya pun masih belajar tidak bisa menjawab apa-apa. Tidak saya abaikan kata-kata tamu tadi. Pertanyaan yang kedua, gimana caranya menghadapi era yang seperti ini, di mana banyak orang-orang menyantumkan status di situ isinya sepertinya apa ya itu menghujat orang lain gitu loh Pak. Jadi cara mencikapi dan memperingatkan itu bagaimana? Di sini pertanyaan kami, atas jawabannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. langsung. Nggih. Yang pertama, Masya Allah, benten nggih, mendengarkan Al-Quran lewat kaset dengan membaca Al-Quran itu beda. Ya, meskipun kalau mendengarkan kaset itu jamadat. Jamadat itu benda mati. Makanya kalau hukum fikih ada azan lewat kaset, apakah sunnah kita jawab? Enggak, karena itu jamadat. Beda kalau kita mendengar suara azan langsung orang, meskipun min mukabiris saut, meskipun dari pengeras suara. Kalau langsung suara orang yang azan kita sunnah menjawab. Tapi kalau dari kaset ya itu enggak sunnah untuk menjawab. Ini satu perbedaannya. Yang kedua, membaca Al-Quran, subhanallah, orang yang diizini Allah membaca kalam-kalam Allah itu tanda orang mulia Bu, tanda orang mulia. Kalau orang yang tidak mulia tidak akan mungkin Allah mengizinkan lesannya membaca kalamnya, tidak akan mungkin. Maka diterangkan dalam kitab napa niku Minhajul Abidin, karya Hujatul Islam Abu Hamid Al-Muhammad Bil Ghazali. Ketika ada orang menyampaikan, kalau ada orang ngerasani, ada orang mengguncing, maka dua malaikat yang ada di sampingnya akan pergi. Kenapa? Karena bau busuk yang keluar dari lesannya. Ngerasani niku menimbulkan bau busuk, malaikat rahmat itu keluar semua. Terus Imam Ghazali mengatakan, coba bayangkan, coba pahami ini. Orang yang lesannya busuk ngerasani ini, mana mungkin pantas menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak bisa. Maka ngapunten jenengan kita semuanya, Bapak Ibu, ketika ada orang yang begitu, ya wis, yang penting kita tidak usah meladeni dengan mencaci, jangan. Nggih. Kalau ditanya misalnya nyapun jenengan kok moco, nggih? Napa? Nggih mergo pengin ngoten mawon, golek ridane Gusti Allah, selesai. Nggih, kita tidak menyakiti orang itu juga kita, yang penting jangan berhenti, jangan. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu dipingne 10. Berarti 10 kebaikan. Satu huruf dari Al-Quran dipingne 10. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf. Walam harfun, lam huruf yang kedua, wa mim huruf yang ketiga. Maknanya kalau kita baca misalnya Pak, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf diberi 10 kebaikan. Hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita baca alif lam mim tok niku lho, sudah dapat 30 kebaikan. Coba kalau satu hari
kita bisa membaca 1 lembar, hitungan niku berapa huruf itu? Coba kalau kita bisa membaca 2 lembar, coba kita kalau bisa membaca 3 lembar, syukur-syukur one day one juz. Napa Pak? 1 hari satu juz. Subhanallah. Nggih. Jadi orang yang bisa membaca Al-Qur'an adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia diberi izin oleh Allah. Ini orang mulia. Seperti halnya orang yang diberi izin oleh Allah untuk berzikir menyebut nama Allah. Tidak setiap orang diberi izin, tidak setiap orang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang lesannya tinggi ngomong urusan dunia fasih, lancar, tapi lesannya tidak pernah berzikir, itu bukan karena dia malas sejati nih, tapi Allah tidak mau namanya dia sebut. Kenapa? Mungkin mergo lesane sering tinggi ngerasani, lesane sering tinggi ini. Tetapi orang yang dicintai oleh Allah, lesannya akan dimuliakan oleh Allah. Kalau dia berkata yang baik, kalau dia mengucapkan yang baik, lisannya akan mudah digunakan berzikir, termasuk membaca Al-Qur'an. Untuk penguat supaya jenengan langkung mantep, diceritakan Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Imam Ahmad bin Hambal niku nate mimpi bertemu Allah. Nggih. Lek bertemu Allah nawang secara langsung neng dunyo itu orang gila. Tapi kalau mimpi bertemu, mimpi roh Allah fil manam, mimpi bertemu Allah, itu mungkin. Imam Ahmad bin Hambal pernah bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak pinten tis'ah watis inamarroh, sebanyak 99 kali, tapi tidak bisa mensifati. Lalu Imam Ahmad bin Hambal duwe rencana, kalau nanti Allah memuliakan saya bisa mimpi yang ke-100, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Allah. Lalu saestu Allah memberikan kemuliaan Imam Ahmad bin Hambal, kelasi orang wong dhuwur derajate Pak, bisa ngoten, nek awake dhewe ya ndak mungkin ya. Ya kita ndak tahu, tapi jauh itu ya. Imam Ahmad bin Hambal orang mulia. Lalu Allah memberikan kemuliaan Imam Ahmad bin Hambal mimpi yang ke-100 kali. Lalu ketika mimpi yang ke-100, Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, 5 yataqarrabu ilaikal muqarrabun. Ya Allah, dengan amalan apa para kekasih-kekasihmu mendekat kepadamu? Ya Allah, dengan amalan nopo Gusti para wali-walimu nyedek datang panjenengan? Kata Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala biqiraati kalami ya Ahmad, para wali-waliku mendekat kepadaku dengan membaca kalamku wahai Ahmad, membaca Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya malih, bifahmin am bi ghairi fahmin ya Rabb, para wali-walimu mendekat kepadamu dengan membaca Al-Quran disertai memaham nopo boten Gusti? Kata Allah Ta'ala, qala bifahmin am bi ghairi fahmin ya Ahmad, baik itu memahami atau tidak memahami. Tidak memahami saja artinya tetap dapat pahala kalau Quran Pak, syukur-syukur memahami. Mula Quran ngoten al-muta'abbad bitilawati. Makanya para wali-wali Allah jenengan pirsani dalam kitab napa niku? Dalam kitab Salalimul Fudhala Kifayatul Adqiya, kebiasaan wali ini Allah niku enek sing ngatamne Quran niku sedina niku setiap hari 1 kali. Ada yang setiap hari 2 kali, malam 1, siang 1. Ada yang 4 kali khatam Quran, nggih. 2 kali siang, 2 kali malam. Ada yang paling banyak dalam kitab itu disebutkan 8 kali. 4 kali khataman siang hari, 4 kali khataman malam hari. Tapi ini sudah di luar kemampuan kita Pak, min babil karomah. Kalau kita tidak bisa dulu, nggih, Mbah Yai Khobir Mangunsari niku sedino sewengi kuat 2 kali. Jadi awan sedino 1 kali, malam 1 kali, 2 kali. Okay. Tapi kalau wali-wali zaman dulu, Pak, itu kuat. Bahkan Al Habib Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulamut Taufik, itu
khatam Quran di dalam sholat sunnah. Sholat duha beliau baca 10 juz dari Quran setelah Fatihah. Lalu sholat awabin setelah maghrib, antara maghrib isya membaca 10 juz dari Quran, juz 11 sampai 20. Lalu sholat tahajud pun beliau membaca juz 21 sampai 30. Khatam Quran di dalam sholat sunnah. Itu para wali-wali yang agung. Makanya ngapunten, kita semuanya kalau ada orang yang berkata itu, nggih apa sampean maca Quran? Nggih. Lek cara mboten pengen nglarani atine nggih, kula pengen mawon. Ngoten mawon nggih. Gitu aja kok repot. Lalu yang kedua kaitannya kalau ada orang nggih, Masya Allah Bapak Ibu nggih, ini peringatan kagem kula jenengan sami, media sosial itu bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Ta'ala dan juga bisa menghantarkan ke neraka Allah Ta'ala. Mlebune swarga cepat, mlebune neraka ya cepat. Kenapa? Kalau kita isi media sosial misalnya Facebook, HP, WA dan seterusnya dengan motivasi kebaikan tapi sing bener, maka insya Allah itu adalah lahan pahala untuk kita. Tapi kalau kita isi dengan menghujat, ngerasani dan sak terusé, ini akan menjadikan malapetaka kagem kita. Kita harus ingat, tulisan itu ahadul lisanen, annal kitabah ahadul lisanen. Jadi tulisan Pak, itu salah satu dari 2 lisan. Apa yang kita ucapkan tidak boleh, kita tulis juga tidak boleh. Kalau kita nulis rasan-rasan, podo karo ngrasani, meskipun lewat tulisan, annal kitabah ahadul lisanen. Maka hati-hati nggih, muga-muga Allah menyelamatkan kita semuanya dari hal-hal menika. Amin, Allahumma amin. Sampun? Cekap monggo Masya Allah. Nggih. Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi majelis menika dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita mboten wangsul kecuali dosa-dosa kita tingapunten kali Allah. Kita mboten wangsul kecuali beto rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan, keluarga kita, tiang-tiang sing kita tresnani, keluarga besar Masjid Ar-Rahman senantiasa dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fit dunya wal akhirah. Mugi-mugi benjing wonten akhirat dipun lebetaken dhateng panggonan rahmatipun Allah, surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a wa amalan sholihan maghbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, kirang langgungipun nyuwun pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.